Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Handa selaku dosen mata kuliah obstetri. Sebelumnya perkenalkan, saya Revita Malapretisinta. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul komplikasi preeklamsia pada ibu hamil. Pengertian, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pencegahan, penata laksanaan, serta komplikasi. Masuk ke materi, apa sih preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, sistolik atau diastolik di atas 140/90 mmHg, dan sering disertai adanya protein dalam urin atau proteinuria setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai organ termasuk ginjal, hati, otak, dan plasenta. Preeklamsia merupakan bagian dari spektrum hipertensi dalam kehamilan yang juga mencakup hipertensi gestasional dan preeklamsia. Preeklamsia bisa terjadi, penyebab preeklamsia terjadi belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa menyebutkan adanya masalah pada pembentukan dan fungsi plasenta. Berikut faktor yang menyebabkan gangguan perkembangan plasenta. Yang pertama, riwayat preeklamsia pada ibu atau keluarga. Yang kedua, riwayat penyakit hipertensi kronis. Yang ketiga, kehamilan dengan bayi kembar. Yang keempat, hamil dengan obesitas atau berat badan berlebih. Yang kelima, penyakit autoimun. Yang keenam, usia ibu hamil di bawah usia 20 tahun dan di atas 35 tahun. Bagaimana preeklamsia bisa terjadi? Pada kondisi normal, salah satu pembuluh darah dalam rahim yaitu arteri spiralis mengalami dilatasi atau melebar 5-10 kali dari ukuran aslinya dan berkembang menjadi arteri uteroplasenta yang cukup besar dan berperan penting dalam aliran darah antara ibu dan janin. Tetapi pada kondisi preeklamsia, arteri uteroplasenta menjadi lebih kaku dan sempit, sehingga aliran darah antara ibu dan janin tidak optimal. Kondisi tersebut juga menyebabkan respon pelepasan mediator inflamasi dan faktor beracun untuk sel, yaitu faktor sitotoksik ke dalam sirkulasi darah ibu. Protein tersebut memicu terjadinya gangguan fungsi sel yang melapisi dinding dalam pembuluh darah atau yang kita sebut sebagai disfungsi endotel. Disfungsi endotel akan menyebabkan vasokonstriksi dan menyebabkan hipertensi, kemudian proteinuria, serta gangguan fungsi organ. Gangguan fungsi organ tersebut berupa gangguan ginjal, gangguan liver atau hati, gangguan saraf atau otak, edema paru atau penumpukan cairan di paru, gangguan komponen darah pada ibu, serta gangguan perkembangan plasenta dan pertumbuhan janin dalam rahim. Berikut ada tanda gejala. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, pembengkakan atau edema pada muka, tangan, atau kaki. Yang ketiga, sakit kepala hebat dan pandangan kabur. Yang keempat, tekanan darah tinggi 140/90 mmHg. Yang kelima, nyeri perut hebat. Yang keenam, berikut pencegahan preeklamsia. Yang pertama, menjaga pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang kaya protein dan meningkatkan suplemen kalsium. Yang kedua, kurangi konsumsi garam jika berat badan bertambah atau edema. Yang ketiga, makanan yang mengandung lemak yang tidak jenuh. Yang keempat, karbohidrat yang kompleks seperti roti gandum, umbi-umbian maupun sayur dan buah. Preeklamsia bukan akhir dari segalanya. Semakin cepat terdiagnosa, maka akan semakin membaik hasilnya. Yang pertama, lakukan pemeriksaan ANC atau antenatal atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang kedua, rajin memeriksa tekanan darah. Selanjutnya, kendalikan tekanan darah dengan cara minum obat antihipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter. Selanjutnya, minum suplemen kalsium dan cegah kejang. Untuk preeklamsia berat digunakan magnesium sulfat atau MgSO4 untuk mencegah kejang atau eklamsia. Berikut komplikasi preeklamsia, dampak pada ibu hamil. Yang pertama, eklamsia atau kejang yang bisa berakibat fatal. Yang kedua, sindrom HELLP, kondisi serius yang melibatkan hemolisis atau kerusakan sel darah merah, peningkatan enzim hati, dan jumlah trombosit rendah.
ini dapat merusak hati dan mengganggu pembekuan darah. Yang ketiga, kerusakan organ. Preeklamsia dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal, hati, dan paru atau edema paru. Yang keempat, selosio plasenta. Plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Yang kelima, masalah perdarahan. Terjadi gangguan pada proses pembekuan darah. Yang keenam, stroke. Tekanan darah tinggi dapat mengganggu pasokan darah ke otak. Ada dampak pada janin. Yang pertama, kelahiran prematur. Seringkali persalinan harus diinduksi lebih awal untuk mengatasi kondisi ibu. Yang kedua, berat badan lahir rendah. Pertumbuhan janin yang terhambat di dalam rahim. Yang ketiga, masalah kesehatan jangka panjang. Peningkatan resiko masalah kesehatan di kemudian hari. Kesimpulannya, komplikasi kehamilan preeklamsia dengan tekanan darah tinggi dan proteinuria setelah usia 20 minggu. Faktor risiko, riwayat preeklamsia, hipertensi kronis, kehamilan kembar, obesitas, penyakit autoimun, serta usia ibu hamil kurang 20 tahun atau lebih 35 tahun. Tanda dan gejala, tekanan darah tinggi, proteinuria, mual dan muntah, pembengkakan atau edema, sakit kepala hebat, dan pandangan kabur. Berikut pencegahan pola hidup sehat, makan kaya protein, suplemen kalsium, serta penata laksanaan pemeriksaan ANC dan antenatal care rutin, kontrol tekanan darah, obat anti hipertensi, magnesium sulfat untuk mencegah kejang. Ada komplikasi preeklamsia yaitu eklamsia, kerusakan organ, selosio plasenta, masalah pendarahan, stroke, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.